Di sebuah sudut jalan yang basah dan penuh lumpur, ada seorang anak kecil bernama Ilham. Usianya baru 9 tahun, tapi hidupnya sudah penuh dengan perjuangan. Ayahnya sudah lama tiada, sementara ibunya, seorang wanita yang tangguh namun sakit-sakitan, bekerja serabutan untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Setiap pagi, Ilham keluar rumah dengan pakaian lusuh dan sendal jepit yang bolong. Ia menelusuri jalanan kota besar, berharap mendapat sedikit belas kasihan dari orang-orang. Suatu hari, di sebuah sudut jalan yang sepi, Ilham melihat sebuah mobil mewah berhenti mendadak. Dari dalam mobil keluar seorang pria paruh baya berpakaian rapi dengan jaket hitam dan sepatu kulit mahal. Pria itu berjalan tergesa-gesa, mungkin karena ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia lakukan. Ilham hanya memperhatikannya dari kejauhan, kagum dengan cara pria itu berjalan yang tampak angkuh, berbeda dari orang-orang yang biasa ia lihat. Saat pria itu hilang dari pandangan, Ilham melihat sesuatu terjatuh dari saku jaketnya. Benda itu adalah sebuah dompet kulit hitam yang terlihat sangat mahal. Ilham merasa bimbang. Di satu sisi, dia sangat membutuhkan uang, tetapi di sisi lain, dia tahu kalau mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah salah. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk mengambil dompet itu, bukan untuk mencuri, tetapi untuk melihat apakah dia bisa menemukan alamat atau identitas pemiliknya. Dengan tangan bergetar, Ilham membuka dompet tersebut. Di dalamnya, terdapat kartu kredit, kartu identitas, beberapa lembar uang 100.000, dan yang membuatnya terkejut, sebuah foto wanita yang sangat dikenalnya. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda dengan senyuman lembut, mengenakan kebaya sederhana. Wanita itu adalah ibunya. Ilham terpaku, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mengapa foto ibunya ada di dalam dompet orang kaya ini? Apakah mungkin pria kaya itu memiliki hubungan dengan ibunya? Penasaran, Ilham memutuskan untuk pulang dan menunjukkan dompet itu kepada ibunya. Saat sampai di rumah, ibunya tampak kaget ketika melihat dompet yang dipegang Ilham. Wajahnya pucat dan pandangan matanya seakan menyimpan luka yang belum sembuh. Dengan suara yang hampir berbisik, ibunya bertanya, "Dari mana kamu mendapat dompet ini, Nak?" Ilham pun menceritakan kejadian tadi. Sambil mendengar cerita anaknya, air mata mulai mengalir di pipi ibunya. Ia menggenggam dompet itu erat, seolah menyimpan banyak kenangan yang menyakitkan di dalamnya. Setelah hening sejenak, akhirnya ibunya mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, sebelum Ilham lahir, ia pernah mencintai seorang pria kaya yang bernama Arman. Pria yang tak lain adalah pemilik dompet itu. Mereka berjanji akan membangun kehidupan bersama. Tetapi saat ia mengandung Ilham, Arman menghilang begitu saja, meninggalkan dirinya yang terluka dan kecewa. Dalam sekejap, semua impian dan harapan ibunya hancur berkeping-keping. Ilham tak dapat berkata apa-apa. Ia hanya dapat mendengarkan cerita ibunya dengan penuh rasa marah dan sedih. Di kepalanya, Ilham mulai menyusun rencana. Dia harus mengembalikan dompet itu, tetapi kali ini dengan niat berbeda. Bukan hanya mengembalikan benda itu, tetapi juga untuk menuntut jawaban atas pengkhianatan yang telah menghancurkan hidup ibunya. Keesokan harinya, dengan hati berdebar-debar, Ilham pergi ke gedung perkantoran yang tertera di kartu nama di dalam dompet. Saat ia tiba, petugas keamanan menatapnya dengan heran, namun membiarkannya masuk setelah mendengar alasannya datang. Ia pun diarahkan menuju lantai paling atas, di mana ruangan besar milik Arman berada. Ketika Ilham akhirnya bertemu Arman, pria itu tampak terkejut melihat seorang anak kecil datang membawa dompetnya. Tapi lebih dari itu, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Wajah anak itu, meski terlihat lusuh, memiliki kemiripan yang tak bisa ia abaikan. "Siapa namamu, Nah?" tanya Arman, sambil memperhatikan Ilham dengan tatapan penuh selidik. "Nama saya Ilham," jawab anak itu dengan suara mantap. "Dan saya di sini bukan hanya untuk mengembalikan dompet Bapak, tapi untuk menanyakan sesuatu." Arman terdiam.
Ada sesuatu dalam nada suara anak itu yang membuat hatinya terasa perih. "Apa yang ingin kau tanyakan?" katanya dengan hati-hati. Ilham menatapnya tajam dan berkata, "Mengapa Bapak meninggalkan ibu saya saat ia sedang mengandung saya?" Wajah Arman memucat. Tubuhnya terasa lemas mendengar kata-kata Ilham. Selama ini, ia berpikir bahwa kehidupan lamanya sudah terkubur bersama segala perasaan dan janji yang ia buat. Namun kini, kenyataan yang ia coba lupakan muncul kembali dalam bentuk seorang anak yang sangat mirip dengan dirinya. Arman berusaha mengendalikan perasaannya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang ibumu ceritakan padamu, tapi semua itu terjadi karena situasi yang tidak mudah. Orang tuaku tidak merestui hubungan kami. Mereka mengancam akan memutuskan semua hubungan keluarga jika aku menikah dengan ibumu. Saat itu, aku tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka. Aku memilih kekayaan dan kenyamanan, dan meninggalkan ibumu sendirian." Ilham mendengar setiap kata dengan perasaan yang semakin terluka. Semua jawaban yang ia harapkan, semua mimpi tentang seorang ayah yang seharusnya ada untuknya, hancur dalam sekejap. Ia ingin berteriak, ingin membalas dendam, namun ia hanya bisa menahan air matanya dan bertanya dengan suara serak, "Apakah sekarang Bapak akan memperbaiki semuanya? Apakah Bapak akan kembali menemui ibu saya?" Arman terdiam lama. Ia sadar bahwa semua keputusan buruk di masa lalunya telah membawa luka yang mendalam bagi anak dan wanita yang pernah ia cintai. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Ilham berbalik dan berlari meninggalkan kantor itu, membiarkan pria yang baru saja ia kenal sebagai ayahnya tenggelam dalam penyesalan yang dalam. Ilham pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ibunya hanya tersenyum lemah saat mendengar cerita anaknya, seolah sudah siap menghadapi kenyataan ini sejak lama. Namun, ada satu hal yang berbeda dalam senyuman itu. Kini, mereka tahu bahwa meski hidup keras, mereka memiliki satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop tiba di rumah kecil mereka. Di dalamnya terdapat cek dengan jumlah yang sangat besar dan surat permintaan maaf dari Arman. Ia berjanji akan menebus kesalahannya dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidup mereka. Namun, ibunya hanya membakar surat itu dan menolak bantuan tersebut. Baginya, harga diri jauh lebih berharga daripada harta yang tidak tulus. Ilham dan ibunya melanjutkan hidup mereka dengan penuh kebanggaan. Mereka tahu, mereka mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi mereka memiliki keberanian dan kasih sayang. Dan bagi Ilham, itu lebih dari cukup untuk melanjutkan perjalanan hidupnya dengan hati yang lebih kuat.